أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فيصل وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan kita malam ini adalah kelas Irfan, dan kita teruskan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Mari kita masuk ke screen. Jadi ini pertemuan kita yang lalu, ya. Irfan Amali. Kita sudah sampai pada pembicaraan tentang bidaya dan nihaya. Awal dan akhir, permulaan dan ujung. Jadi kita review sedikit dari halaman 44. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa mereka sudah mencapai derajat zuhud dari kelesatan-kelesatan dunia, maka di sini dikatakan orang atau hamba seperti itu tidak ada bedanya lagi apakah dia punya sesuatu atau tidak punya, sakit dan sehat, semuanya adalah sama saja baginya. Beda dengan kita yang masih maqamnya jauh di bawah. Kalau kita sakit, kemudian kita berkeluh kesah. Kalau kita sehat, biasanya kita lupa kepada Tuhan. Kalau kita punya, biasanya cenderung kita merasa lebih daripada yang lain. Dan kalau kita tidak punya, merasa minder misalnya. Nah, bagi mereka yang sudah mencapai derajat ini, tidak ada bedanya lagi. Semuanya adalah sama saja. Sakit, sehat, punya, tidak punya, sama. Dan kita lihat pada para nabi, para imam, itulah yang terjadi pada mereka. Pada umumnya irfan, ulama irfan dan mereka yang memiliki syarah dalam tarekat ini sepakat bahwa seorang tidak akan benar pada nihaya kalau tidak benar pada bidaya juga. Jadi nihayanya benar apabila benar juga pada bidayanya. Jadi ujungnya, akhirnya, endingnya benar apabila niatnya awalnya juga benar. Dan kita sudah membicarakan pada pertemuan yang lalu bahwa antara alam rohani dan alam duniawi, alam rohani, alam materi itu berbalikan. Di alam rohani selalu tujuan itu di awal, sedangkan di alam jasmani, di alam duniawi, maka justru yang tujuan itu di akhir. Jadi terbalik. Jadi kalau di alam rohani, nihaya itu menjadi bidayah. Sedangkan kalau di alam nyata, di alam dunia ini, justru yang bidayah itu adalah jadi nihaya. Jadi artinya yang awal tadi jadi akhir. Jadi kalau di alam rohani, kita bermula dari tujuan. Sedangkan di alam jasmani kita mulai dari proses menuju kepada tujuan. Tujuannya terakhir. Seperti kita berikan contoh mangga, kalau kita di alam pikiran kita berpikir untuk makan mangga. Itu makan mangga. Jadi tujuannya di pikiran kita makan mangga. Setelah kita berbuat di alam nyata, di alam jasmani, kita mulai dari mencari dulu bibit mangga. Mencari bibit mangga, baru kemudian kita tanam, baru kita kemudian pelihara, tumbuh subur, lalu kemudian beberapa tahun kemudian baru kita memetik buah mangga. Itu adalah tujuannya. Jadi di alam materi, di alam duniawi ini, tujuan justru menjadi akhir.
memetik buah mangga. Tapi di alam rohani tadi, memetik buah mangga di awal. Nah, begitulah pembahasan kita pada pertemuan yang lalu, sehingga kemudian Nabi Muhammad itu di alam rohani dia awal, tapi di alam jasmani, di alam realita ini dia di akhir. Sebaliknya di alam rohani Nabi Adam itu terakhir, tapi di alam jasmani dia di awal, seperti itu. Nah, jadi dengan demikian kebalikannya, ya, seperti yang kita gambarkan dengan pembalikan cahaya pada pertemuan yang lalu. Sebab jika ia datang pada titik awal tidak benar, kalau bidayanya sudah tidak benar, maka tidak mungkin juga nihayanya benar. Tidak mungkin akan peroleh derajat nihaya, maksudnya yang benar. Tidak mungkin mendapatkan tujuan yang diinginkan, nihaya yang diinginkan. Sebagaimana bangunan, selain dengan pondasi-pondasi yang kokoh, ya tidak mungkin bangunan itu berdiri. Jadi harus dimulai dari pondasi yang kuat. Pondasi yang kuat, baru di atasnya berdiri bangunan yang kuat, yang kokoh. Benarnya menjalankan bidayah adalah merealisasikan perintah Tuhan sesuai dengan syariat Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ikhlas. yakni tanpa melihat amal dan tanpa perhatian sedikit pun pada balasan. Nah, kalau kita kan Bapak Ibu sekalian berbuat masih terkadang mengandalkan balasan. Kita melakukan ini karena dapat pahala sekian kali dan sebagainya. Ya, jadi kalau kita ingin melakukan safari yang benar, safar rohani yang benar, maka kita harus melaksanakan perintah-perintah Tuhan itu dengan ikhlas, dengan tulus, dengan tidak ada kepentingan. Tidak, misalnya kalau kita kan masih ada kepentingan, walaupun kepentingan ini tentu tidak salah. Kita rajin beribadah supaya sehat, itu kan ada kepentingan. Kita rajin beribadah biar rezekinya lancar. Nah, itu kan wajar-wajar saja di alam kalangan awam, namanya awam. Ya, tapi di kalangan khawas, apalagi khawasul khawas, ya tentu ini tidak lagi relevan. Ya, ini tanpa melihat amal dan tanpa perhatian lagi kepada balasan dan tujuan. Maksudnya di sini tujuan di sini bukan tujuan akhir, tapi maksudnya apa yang kita dapat secara material. Serta melihat amal semata-mata. Ya. Jadi semata-mata adalah liwajhillah. Ya, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah, kan begitu Bapak sekalian. Amal perbuatan yang dilakukan oleh Imam Ali dan Fatimah pada saat berpuasa dan memberi makan kepada anak yatim, orang miskin dan tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Jadi yutimu ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asyura. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Jadi sudah sampai pada tingkat seperti itu. Kita bisa lihat di sini nih, ya. Surat 76 ya. Yang kita sebut dengan al-abrar ya. Jadi innal abrarah, al-abrar. Sungguhnya al-abrar itu adalah yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Mereka minum min ka'sin kana mizajuha kafura. Dari piala, dari gelas mizajuha yang bercampur dengan kafura. Mizajuha bercampur. Kemudian aina yashrabu ibadullah. Di mata air itu juga minum daripadanya hamba-hamba Allah. Ibadullah. Ibadullah dimaksud di sini tentu adalah seperti dalam kata-kata subhanalladzi asra bi abd. Abd di situ tunggalnya bentuk jamaknya ibad. Ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatamahumul jahiluna qalu salama. Jadi aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Baru kemudian yufuna bin nadri dan seterusnya. Baru kemudian wa yut'imuna ta'ama. Yut'imuna ta'ama, memberikan makan dengan makanan yang disukainya, yaitu makan untuk berbuka puasa, miskinan, kepada orang miskin, wa yatima, dan kepada anak yatim,
wasiro, dan kepada tawanan. Kita sudah terangkan dulu, miskin itu adalah yang tidak punya ma'rifat kepada Allah. Itulah semiskin-miskinnya manusia. Yatiman adalah ketika belum menemukan belum berwilayah. Karena wilayah itu, Nabi itu lebih utama daripada kita sendiri. Wasira tertawan oleh hawa nafsunya, egonya. Baru kemudian innama nut'imukum. Ya, innama hanya saja, jadi ini batasan muqayyad, hanya saja kami memberi makan kepada kalian liwajahillah. Liwajahillah. Ya. Tidak melihat lagi balasan ataupun tujuan yang lain, kecuali hanya semata-mata liwajahillah. Seperti di sini tadi. Innama, jadi batasan innama nut'imukum. Hanya saja kami beri makan kepada kalian liwajahillah. Liwajahillah, semata-mata demi wajah Allah. Liwajahillah. La nuridu minkum. La nuridu minkum. Kami tidak menghendaki, mengharap, menginginkan minkum dari kalian. Kalian siapa di sini? Yang tadi menerima kebaikan dari al-abrar, yaitu miskina, yatiman, wa asira. Jadi al-abrar ini mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak punya lagi kepentingan. La nuridu minkum jazaan, bahkan ucapan terima kasih, imbalan dan ucapan terima kasih bersyukur. Ucapan terima kasih pun kami tidak berharap. Jadi tidak berpengaruh apa-apa. Kenapa? Liwajahillah. Semata-mata untuk wajah Allah saja. Ya, jadi begitu. Dan mengikuti sunnah Nabi. Memandang sangat besar larangan Tuhan. Dengan meninggalkan larangan-larangannya. Artinya memandang sangat besar, artinya memandang bahwa larangan Tuhan itu sesuatu yang sangat mendasar, yang sangat penting, ya. Sehingga harus meninggalkan larangan-larangan tersebut. Menjauhi larangan tersebut diiringi dengan rasa takut dari azabnya. Jadi meninggalkan larangan-larangannya dengan berharap terjauh daripada azabnya. Seperti dalam surat Ar-Rahman tadi, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Jadi semata-mata karena takut kepada azabnya. Menjaga kesucian hukum-hukum syariat. Kalau kita kan berbuat biasanya justru supaya mendapat sesuatu di dunia ini. Nah, kalau mereka ini justru karena takut azabnya tadi. Rabbana srif anna adzaba jahannam. Ya Allah, lepaskanlah, jauhkanlah, bentengilah kami dari azab neraka jahannam. Kenapa? Inna adzabaha kana gharama. Karena azabnya itu sangat-sangat pedih. Inna sa'at mustaqarra wa muqama. Itu adalah azab yang paling buruk dan sekaligus berkelanjutan. Nah, jadi itu yang ditakuti. Jadi bukan karena takut miskin, takut ini dan itu, tapi terutama azabnya. Karena kehidupan yang di akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ingat tadi sore, kutipan kita dalam surat Al-Ankabut, wa mal hayatud dunya illa lahun wa laibun wad daral akhirah lahiyal hayawan. Menjaga kesucian hukum-hukum syariat dan apa yang terdapat dalam kitab dan sunnah. Menjaga kesucian hukum-hukum syariat dan apa yang terdapat dalam kitab sunnah. Jadi hukum-hukum syariat jadi jemaah sekalian, tanda orang bagus irfannya itu kalau dia sudah menghargai hukum-hukum syariat. Jadi kalau hukum-hukum syariatnya longgar, tidak diperhatikan, ya tidak ada tanda dia irfan. Tidak ada tanda kalau dia bagian daripada urafa. Jadi kan ada selama ini berpendapat, kalau kita bertasawuf, ya kita tidak perlu terikat terlalu ketat dengan syariat. Kenapa? Karena syariat itu untuk orang awam saja. Ya, syariat itu untuk permulaan orang awam, kata mereka.
Nah, mereka yang sudah lebih dalam dari syariat sudah sampai pada tingkat tarekoh, kan begitu. Orang yang lebih tarekat pun juga masih zohirnya dibanding dengan hakikat. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita pernah bahas di halaman-halaman sebelumnya, bahwasanya yang namanya tarekat itu adalah batinnya syariat, sedangkan hakikat adalah batinnya tarekah. Ya. Jadi hakikat itu artinya apa? Batinnya batin, rahasianya rahasia. Jadi apa namanya hakikat itu adalah batin daripada tarekah, sedangkan tarekah adalah batin daripada syariat. Menjaga kesucian hukum-hukum syariat dan apa yang terdapat dalam kitab dan sunnah. Kasih sayang terhadap manusia, jadi sudah mulai memiliki sifat-sifat ini, sudah punya sifat kasih sayang terhadap manusia, dermawan dan pemberi nasihat. Jadi ini 3 nih. Ya. Jadi 4 ya. Terhadap kasih sayang, jadi ada 4 ini. Ya. Jadi yang pertama adalah kasih sayang ya. Kasih sayang terhadap manusia. Ya. Kemudian dermawan. Ya. Kemudian pemberi nasihat. Ya, ini dermawan dan pemberi nasihat ini 1 ya. Jadi 3. Dan yang keempat, ini terakhir kemarin kita bahas, yaitu tidak membiarkan bebannya di pundak orang lain. Ya. Jadi tidak gampang menyuruh orang, tidak gampang meminta orang lain melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi begitu. Jadi tanda orang yang seperti ini adalah 1, memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama manusia. Ingat, sesama manusia artinya apapun agama dan kepercayaannya. Dermawan dan pemberi nasihat. Dermawan pemberi nasihat ini sebetulnya sama. Kalau dermawan itu adalah berbagi materi, sedangkan pemberi nasihat berbagi ilmu. Jadi orang ini adalah berbagi materi iya, berbagi ilmu juga iya. Dermawan dan pemberi nasihat. Kemudian tidak membiarkan bebannya di pundak orang lain. Tidak gampang meminta orang lain untuk melakukan tugas-tugasnya. Jadi tidak membiarkan bebannya di pundak orang lain. Dia tidak mungkin, selama dia masih bisa memikulnya, dia akan pikul sendiri. Ya, jadi makanya orang seperti ini tidak mungkin berkeluh kesah. Karena keluh kesah itu artinya kita memberikan beban kita kepada orang lain. Berkeluh kesah itu memberikan kita bermasalah. Nah, kita berharap masalah itu dipikul orang lain, kita berkeluh kesah. Ada rasa senang kalau kita sudah bercerita, menceritakan masalah kita kepada orang lain. Nah, itu belum sampai ke tingkat itu. Jadi merasa senang kalau menceritakan masalahnya kepada orang lain. Artinya apa? Orang lain ikut memikul bebannya. Itu beban mental, beban psikologis, beban jiwa. Apalagi beban yang sifatnya benda materi. Jadi tidak membiarkan bebannya di pundak orang lain. Makanya orang seperti ini tidak mungkin menjadi misalnya peminta-minta. Nggak mungkin. Kenapa? Tidak membiarkan bebannya di pundak orang lain. Kalau dia meminta-minta, berarti dia berharap orang lain memikul bebannya. Ya. Jadi inilah apa tingginya marwahnya orang yang sudah mencapai derajat ini. Menjauhi duduk-duduk bersama orang, nah ini juga menjauhi duduk-duduk, jadi masih kelanjutannya. Ya. Menjauhi duduk-duduk bersama dengan orang yang membuat waktu berlalu dengan percuma. Ya. Berlalu dengan sia-sia. Jadi kita lihat jemaah sekalian, ini terakhir kemarin. Jadi menjauhi duduk-duduk. Jadi kalau orang itu masih suka nongkrong, duduk-duduk, berbicara apa namanya tidak jelas ujung pangkalnya, maka itu belum termasuk. Yang terakhir, menjauhi setiap sebab buruk yang membuat hati terpengaruh dengannya. Jadi menjauhi setiap sebab buruk ya. Menjauhi setiap sebab buruk, menjauhi setiap sebab buruk yang membuat hati terpengaruh dengannya. Jadi kita menjaga hati kita dengan cara jangan bercampur, bergaul, berbicara dengan hal-hal yang hati kita terpengaruh. Lihatlah Bapak Ibu jemaah sekalian. Orang-orang yang seperti ini, mereka juga yang berdiskusi, mereka juga yang ribut. Ya. Mereka berdiskusi, mereka juga yang ribut. Mereka juga saling menyerang satu sama lain. Nah kan berarti artinya apa? Merusak hati mereka sendiri. Ya. Hati mereka jadi rusak. Ya. Jadi sebab itulah kita harusnya menjauhi sebab-sebab buruk yang buat hati terpengaruh dengannya.
daripada kita masuk dengan ikut dengan grup yang kerjanya cuma ngobrol tidak jelas ujung pangkalnya, tidak mendatangkan maslahat dunia apalagi akhirat. Ya lebih baik kita menjaga diri dan menjauhi. Karena nanti kita kemudian masuk di sana, kita juga ikut melakukan keburukan, mereka bergunjing, kita ikut menggunjing orang lain, padahal kita bukan bagian daripada orang yang sedang bertugas untuk itu. Kalau kita polisi, ya memang kerjanya mengawasi orang lain, karena polisi itu mengawasi, polisi itu mengawasi supaya jangan ada yang melakukan kejahatan. Ya, polisi itu memang kerjanya menginterogasi. Tapi kalau kita bukan polisi, ya nggak perlu kita melakukan itu. Jadi inilah dia. Menjauhi setiap sebab buruk yang buat hati terpengaruh dengannya. Dan kita sudah sampaikan bahwa ini semuanya diktum-diktum ini kita bisa temukan tadi di dalam surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan itu lengkap ini ya kalau kita lihat. Nah, tapi ini adalah review. Sekarang kita masuk pada yang baru. Ini terakhir kemarin 12 Agustus. Seluruh makam-makam berkumpul pada 3 tingkatan. Jadi seluruh makam berkumpul pada 3 tingkatan. Jadi makam-makam itu berkumpul pada 3 tingkatan. Yang pertama adalah qasid. Qasid. Ingat kata-kata maqasid. Maksud itu dari bahasa ini menjadi muncul bahasa Melayu. Ya, dari sini muncul bahasa Melayu maksud. Qasid itu orang yang punya maksud. Ini orang yang bermaksud. Qasid orang yang punya maksud. Ya, gitu. Jadi kata-kata maqasidus syariah itu adalah maksud daripada syariat, tujuan. Jadi kan ada buku tuh maqasidus syariah. Ya. Jadi tujuan daripada syariah. Nah, maqasidus syariah bentuk jamak dari maksud daripada syariah. Ya. Jadi maksud tujuan. Sedangkan orang yang punya tujuan, punya maksud adalah qasid. Jadi ada qasid, ada maksud. Ya gitu, ada qasid, ada maksud. Ya. Yang dijadikan tujuan namanya maksud, yang bertujuan namanya qasid. Ya, qasid. Jadi qasid itu orang yang mempunyai maksud memulai sair suluk. Qasid memulai sair suluk. Jadi ini yang pertama. Jadi makam pertama adalah makam permulaan. Di sini disebut dengan istilah qasid. Kenapa? Karena dia sudah mulai punya tujuan. Dia punya maksud. Ya. Jadi artinya tujuannya hidupnya sudah bertujuan. Kan banyak orang tidak bertujuan, Mas Kira. Contohnya saya, apa tujuannya hidup? Untuk beli mobil. Lah kalau beli mobil tidak perlu bertujuan. Contohnya, apa tujuan hidupnya? Buat makan. Kan tidak perlu bertujuan kalau makan. Karena makan itu menjadi sifat alamiah manusia. Siapapun yang lapar otomatis cari makanan. Ya, bahkan bukan hanya kita, hewan-hewan juga. Lihatlah hewan-hewan, burung-burung pagi-pagi keluar dari pohon, dari ranting, keluar dari sarangnya, pergi mencari rezeki, mencari makanan. Kenapa? Karena lapar. Jadi artinya apa? Itu alamiah, bukan tidak perlu jadi maksud. Ya. Sedangkan yang ini adalah sudah punya maksud, punya tujuan. Apa tujuannya? Yaitu sampai liqa usul ya, kepada yang maha sempurna. Jadi qasid itu adalah sudah punya tujuan. Apa tujuannya? Sampai kepada yang satu. Ini namanya qasid. Jadi sudah punya tujuan, sudah jelas. Nah, kalau kita sudah punya tujuan, maka kita sudah bisa mengatur tadi yang di atas ini. Kenapa kita tidak duduk-duduk bersama dengan orang yang membuat waktunya berlalu begitu saja? Karena tidak mendukung maksud kita. Maksud kita tidak tercapai dengan duduk-duduk seperti itu. Kenapa kita tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang bisa membuat hati kita juga menjadi rusak? Ya karena akan membuat kita setback, mundur ke belakang. Jadi kalau kita sudah punya maksud, contohnya gini, waktu kita dulu mahasiswa atau ke sekolahan, kita sekolah misalnya di Fakultas Kedokteran. Maka kenapa kita tidak terpanggil untuk pergi ke sana kemari? Ya karena kita berpikir mengganggu tujuan kita untuk menjadi dokter. Ya. Maka kemudian kita tidak akan ke sana. Kita ke sana kalau apa? Ada kaitannya dengan mata kuliah kita, dengan mata kuliahnya dengan sekolah kita. Saya kita ke sana untuk mengambil sampel orang sakit. Nah, itu kita datang ke sana karena tujuannya untuk jadi pelajaran, untuk menjadi dokter.
Jadi yang pertama sekali kata buku ini adalah qasid. Jadi kita harus sudah jelas tujuan hidupnya apa. Ini mirip dengan Al-Quran, aina tazhabun. Kan kita pernah lihat dulu kata-kata aina tazhabun ya. Jadi aina tazhabun. Kemana kalian mau pergi? Ya. Aina tazhabun. Ini dia. Surat At-Takwir. Ya. Aina tazhabun. Kalian mau kemana? Jadi ini kita sudah apa namanya? Ya, aina tazhabun. Kalian mau kemana? Jadi aina tazhabun. Ya, ini At-Takwir ayat 26 ya. Ini At-Takwir. Ya, jadi jemaah sekalian, kita jelaskan dulu tujuan hidup kita. Kalau kita belum jelas tujuannya, ya kita tidak bisa mengontrol di mana kita apa namanya, eh, di mana kita ayatnya 26. Kita ada 25. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Al-Quran itu bukan perkataan dari syaitan yang terkutuk. Al-Quran itu panduan untuk memandu kita dalam menjawab dengan benar pertanyaan ini. Fa'aina tadhabun? Kalian mau kemana? Fa'aina tadhabun? Kamu mau kemana? Ya, ini kalian mau kemana tadhabun? Ya. In huwa illa dzikrul alamin. Maka tiadalah Al-Quran itu kecuali peringatan, pelajaran untuk mengarungi kehidupan ini dalam rangka menjawab dengan benar aina tadhabun. Aina tadhabun ini kita dibantu oleh Nabi Ibrahim menjawab dengan kata-kata, ya, menjawab dengan kata-kata, kita lihat sini. Ini muhajirun ila rabbi. Ini adalah ini muhajirun ila rabbi. Ini saya ini muhajir, hijrah kepada siapa? Rabbi, bukan hijrah ke Mekah, tapi muhajirun ila rabbi. Nah, inilah jawaban Nabi Ibrahim di sini. Fa'amanalahu Lutun, Nabi Lut beriman kepada Nabi Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata, inni muhajirun ila rabbi, innahu huwal azizul hakim. Jawaban Nabi Ibrahim di tempat lain, ini dahibun di surat 37 ya. Jadi ada muhajirun, ada zahibun ya. Ini adalah surat As-Saffat, surat 37 ayat 99. Waqala Nabi Ibrahim berkata, ini dahibun ila rabbi. Ini dahibun. Ini adalah ini muhajirun ila rabbi. Nah, dua-duanya harus dipakai. Ini adalah menjelaskan pergi, karena orang apa namanya, orang yang safar itu, orang yang sair suluk itu haruslah berjalan. Dhahaba itu kan pergi, bepergian, dan orang bepergian punya tujuan. Ya, tujuan bepergiannya adalah Rabbi, bepergian. Tapi kata bepergian di sini masih bersifat umum, maka dikhususkan dengan di sini muhajir. Perginya itu apa? Hijrah. Nah, hijrah itu artinya meninggalkan yang lebih di bawah menuju kepada lebih tinggi, kan begitu Bapak sekalian. Jadi namanya hijrah itu meninggalkan yang buruk kepada yang lebih baik. Jadi menggunakan kata hijrah. Kalau pergi ya datar-datar saja, pergi kemana saja. Ya, jalan-jalan pergi ke tempat manapun. Tapi kalau sudah muhajir lebih dalam maknanya. Kalau dalam kata muhajirun ini sudah ada makna tingkatan-tingkatan, karena bertingkat-tingkat ila rabbi. Jadi kalau ini hanya menjelaskan perginya kita, inni dzahibun ila rabbis, menjawab dari pertanyaan at-takwir ini, fa aina tadhhabun? Kalian mau kemana? Maka dijawab di sini dengan kata-kata inni dzahibun, karena pertanyaan tadi tazhabun. Dhahaba yadhhabu, inni dzahibun. Karena pertanyaannya tadi di sini adalah aina tazhabun? Fa aina tadhhabun? Maka di as-safat inni dzahibun ila rabbi. Apa itu zahibun? Apakah pergi begitu saja untuk sampai kepada Tuhan? Tidak, itu bertingkat-tingkat. Muhajirun ila rabbi. Ini muhajirun ila rabbi. Saya berhijrah menuju kepada Tuhan. Nah, dan dalam hijrah ini jelas sekali sebagai orientasinya tadi nihayanya jelas Rabbi. Ya.
Jadi secara eksisten itu adalah tujuannya adalah Rabbi. Tapi secara aktual kemanusiaan tujuannya adalah Nabi Muhammad. Coba kita lihat di sini. Surat An-Nisa. Ayatnya 100. Jadi sini dikatakan wa may yakhruj, kita loncat ke sini. Wa may yakhruj, siapa yang keluar min baiti, dari rumahnya. Rumah apa? Rumah jiwanya yang sekarang, kondisinya sekarang. Kalau tadi sore kita katakan ada tingkatan nafs, amarah, lawama. Jadi katakanlah kita masih di amarah, berarti keluar dari baiti, rumah amarahnya. Siapa yang keluar dari rumah amarahnya? Sudah dilawama, siapa yang keluar dari rumah lawamahnya? Sudah mutmainah, siapa yang keluar dari rumah mutmainahnya? Dalam keadaan muhajiran, sama tadi. Muhajiran. Ya, ini tadi. Ini muhajir. Ini muhajirun ila rabbi. Ya. Muhajiran, dalam keadaan muhajir. Dalam keadaan, ingat kata-kata muhajir di sini, artinya sudah ada orangnya di sana. Muhajir ini ada orangnya di sini. Ya, dalam keadaan sebagai orang yang berhijrah. Muhajir itu kan orang yang berhijrah. Dalam keadaan menjadi orang yang berhijrah kemana? Ilallahi wa rasulihi. Ilallahi wa rasulihi. Kalau tadi sini muhajiran ila rabbi. Muhajiran ila rabbi. Berhijrah kepada Rabbku. Ya. Kalau di sini adalah muhajiran ilallahi wa rasulihi. Berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini Allah ini adalah tak terjangkau oleh kemampuan indera kita. Rasulnya masih bisa kita, dia adalah manusia seperti kita. Yang telah mencapai derajat liqa dan wusul. Dalam rangka dia sudah fana di dalam kebakaan Allah. Jadi, mimbaiti muhajiran ila Allah wa rasuli, summa kemudian yudrikhul maut. Kemudian kematian menjemputnya, maka faqad waqa ajruhu. Maka ajarnya adalah urusan Allah. Maksudnya dihitung sudah sampai kepada Allah, walaupun pada saat dia meninggal, mati, belum sampai kepada Allah. Tetapi karena nihayahnya sudah benar. Apa nihayahnya? Allah wa Rasulullah. Ilallahi. Jadi ini adalah nihayahnya. Ilallahi wa Rasulihi. Ya. Kalau dia sudah berjalan, jadi kata-kata yakhruj. Jadi man yakhruj. Siapa yang keluar? Berarti kan itu adalah bidayanya keluar. Nihayahnya adalah ilallahi wa rasulihi. Ya. Kalau sudah nihayahnya benar, tsumma yudrikul maut, tapi kemudian kematian menjumpainya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka Allah akan memberikan kepadanya ajarnya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi kita lihat ayat-ayat seperti ini semuanya jemaah sekalian adalah seirama. Ya. Dari sini, wa inna tazabun dijawab di sini. Ini zahibun ila rabbi. Apa itu zahibun? Diperdalam di sini. Ini muhajirun ila rabbi. Kemudian bagaimana cara, dari mana startnya muhajirun? Diceritakan di sini. Wa may yakhruj min baitihi, ini. Yakhruj, jadi man yakhruj min baitihi muhajiran. Baitnya di sini adalah rumah jiwanya sekarang, bisa amarah, bisa lawama, bisa mulhamah dan sebagainya. Baru kemudian dalam keadaan berhijrah bertingkat-tingkat ilallahi wa rasuli, kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ini adalah saling menjelaskan ayat-ayatnya. Itulah sebabnya Bapak sekalian, Al-Quran itu bukan saling membatalkan ayatnya, tapi saling menjelaskan. Kayak kemarin dalam pembahasan kita tentang nasikh mansukh, ya nasikh mansukh itu bukan membatalkan ayat, karena ayat sendiri saling menjelaskan. Di dalam surat Al-Baqarah sudah dikatakan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Dia adalah hudan, petunjuk, sekaligus penjelasan atas petunjuk itu. Tidak membatalkan petunjuk itu, tetapi menjelaskan petunjuk itu. Seperti kata muhajirun tadi sini, ya ini muhajirun di sini menjelaskan apa yang sudah dengan zahibun di sini. Ya, seperti sama-sama isim fa'il ini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian kita sudah lihat Bapak sekalian ya. Ya. Jadi ini adalah yang pertama. Ya, yang pertama adalah qasid. Ya. Jadi yang pertama.
Yang pertama adalah qasid. Ya. Yang kedua, masuk dalam pengasingan. Ini yang kedua. Jadi yang kedua. Masuk dalam pengasingan ataukah khalwat. Ya. Apa namanya khalwat di sini? Apakah pergi ke gunung seperti Nabi pergi ke Jabal Nur? Tidak perlu, tidak harus. Pengasingan di sini juga kalau dalam ilmu tasawuf dikatakan bahwa orang yang sudah mencapai derajat ini, kalau banyak orang dia bersepi-sepi dengan Tuhannya. Jadi ketika di tengah banyak orang dia bersepi-sepi dengan Tuhannya, berkhalwat dengan Tuhannya, dan ketika dia sendiri dia beramai-ramai dengan Tuhannya, berkomunikasi dengan Tuhannya. Jadi kalau di tengah orang banyak dia berkhalwat dengan Tuhannya, dia bersepi-sepi dengan Tuhannya, sedangkan ketika dia sendiri dalam kesepian dia beramai-ramai dengan Tuhannya. Nah, seperti itu. Jadi masuk dalam pengasingan. Nah, orang yang mencapai derajat ini sekarang paling senang kalau dia menyendiri. Ada kenikmatan tersendiri kalau dia menyendiri. Kalau orangnya masih hatinya terikat dengan di luar sana kan justru semakin ramai semakin dia suka. Ya. Tapi kalau yang mencapai derajat ini justru semakin sepi, semakin menyendiri, semakin dia suka. Ada kenikmatan, ada semacam ekstasi jiwa yang dia rasakan kalau dia menyendiri. Ya. Ada dalam tanda petik ada kemabukan, kepayang dalam jiwanya kalau dia menyendiri. Ya, kesendiriannya orang seperti ini adalah dia akan mabuk bersama dengan Tuhannya, berkhalwat. Ya. Ketiga adalah mendapatkan musyahadah. Ini yang ketiga. Yang ketiga, jadi kan ini makam-makam berkumpul pada ini. Yang pertama tadi jelas maksudnya tadi. Tujuannya apa tadi? Ila Rabbi tadi, itu tujuan. Ya, tujuannya tadi adalah nihaya. Baru kita mulai perjalanan. Jadi harus ada tujuan dulu yang diinginkan. Ya, nihayanya jelas dulu. Baru kemudian kita masuk dalam pengasingan. Jadi masuk dalam pengasingan. Khalwat. Artinya kita mulainya dari sini. Bidayanya di sini, masuk dalam pengasingan. Kemudian mendapatkan musyahadah. Setelah kita berhasil di sini, naik tingkatannya. Makamnya naik menjadi musyahadah, menyaksikan. Ya, sudah menyaksikan. Dan mencapai derajat musyahadah. Siapa yang disaksikan? Dia yang esah. Dia yang tunggal. Dia yang al-wahidul qahar. Ya. Jadi dia mendapatkan musyahadah. Musyahadah itu artinya menyaksikan. Dan tentu ini tercapai setelah melewati yang disebut dengan mukasyafah. Jadi di atas itu kita belajar tentang riyadhah dan mujahadah. Riyadhah dan mujahadah ini kalau dilakukan terus-menerus akan menyebabkan terjadinya mukasyafah. Ya, pembahasan kita sebelumnya masih ingat Jemaah sekalian berbahagia adalah kita pertama kali membuat musyaratah. Ya, baru muraqabah, baru kemudian muhasabah, dan terakhir kemudian musyahadah. Kan begitu. Jadi mukasyafah baru musyahadah. Jadi mendapatkan musyahadahnya setelah sebelumnya mukasyafah. Ya, tersingkap. Jadi proses menentukan nihaya tujuan, proses mengasingkan diri adalah dalam rangka mengangkat tirai-tirai yang telanjur menodai jiwa kita, menghijabi nafs kita. Pembahasan kita sebelumnya, tadi sore, aslinya manusia itu adalah fitrah. Fitrat Allah allati fataran nasa alaiha. Manusia itu lahir dengan fitrahnya, atau dalam surat Al-Baqarah dikatakan bahwa kita ini adalah celupan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu, dan siapa yang lebih baik celupannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sibghah Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya. Di kita ini adalah sibghahnya Allah. Dan Allah bertanya, "Wa man ahsanu minallahi sibghah?" Adakah yang lebih baik sibghahnya ketimbang sibghahnya Allah Subhanahu wa taala? Nah, karena kita sudah mendapatkan sibghah yang lain, warna-warna lain, celupan-celupan lain, maka kita harus memperbaiki kembali diri kita dengan start dari sini.
qasid. Kita ingin sampai kepada dia kembali. Kita ingin masuk kepada fitrah lagi. Kita kembali kepada sibghah Allah lagi. Maka nanti ketika mendapatkan musyahadah, ketika warna-warna lain, ketika faktor-faktor lain, unsur-unsur lain, variabel lain sudah hilang dalam jiwa kita, sehingga hanya dia saja satu-satunya yang muncul, karena jiwa kita tidak pernah kosong dalam pengertian nirwana, tapi jiwa kita selalu ada sesuatu di sana. Ya. Jadi mendapatkan musyahadah, yaitu hamba ditarik pada realitas tauhid. Jadi ketika mencapai derajat ini, hamba ditarik ya. Hamba ditarik pada realitas tauhid di jalan fana ya. Artinya apa? Dianya, hambanya sudah fana, yang ada adalah bakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin baka, jangan baka dalam dirinya, baka dalam kebakaan ya. Dalam diri kita tidak memiliki sifat baka, yang ada sifat fana. Maka dalam diri kita fana agar kita baka dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba pada tingkatan ini ditarik pada realitas tauhid di jalan yang fana, jalan yang dimana kita. Nah, jalan fana ini yang kita temukan sudah dengan usul. Ketika kita sampai, ya berarti kita hilang. Yang ada hanya dia. Kalau kita mengaku sampai kepada Allah, tapi masih ada dua dualitas, masih ada saya dan dia, maka kemudian itu bukan sampai. Karena di sana realitasnya tunggal. Ya. Realitasnya di sana adalah realitas tunggal. Namanya realitas tauhid. Ya. Tidak boleh ada saya dan dia. Yang ada hanya dia. Aku, kata Tuhan. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak boleh ada aku lain kecuali aku. Dalam kitab Syarhu Manazilus Sa'irin, penulisnya menyebutkan 10 bagian stasiun inti. Ada 10 stasiun, 10 tingkatan, 10 makam inti. Ya, dalam syarah Manazil As-Sa'irin. Satu adalah bidayah. Permulaan. Kemudian yang kedua adalah abwab, pintu-pintu. Ketiga, muamalat. Ya. Keempat, muamalat ini sudah menjadi bahasa Melayu. Keempat, akhlak, ini sudah menjadi bahasa kita juga. Usulnya sudah menjadi bahasa kita juga. Audia ada, sudah. Audia itu artinya kebiasaan, sudah ada di kita juga. Ahwal, hal-hal kita sudah bahas. Ya. Wilayat, yaitu wilayah. Haqaik, hakikat, dan terakhir nihayah. Ya. Jadi jemaah sekalian, ini berdasarkan kitab Syarhu Al-Manazil As-Sa'irin. Ya. Syarh Al-Manazil As-Sa'irin. Ya. Ada 10 tingkatan. Bidayah, abwab, muamalah, akhlak, usul, audiyah, akhwal, wilayah, haqaik, nihayah. Ini adalah 10 tingkatan. Startnya dari sini nih, ujungnya di sini. Ya. Kalau dari sisi ini, ya. Bidayah artinya permulaan. Setelah kita memulai tadi di atas itu dengan ada namanya qasid ini, lalu kemudian kita masuk pada pintu. Jadi harus melalui pintunya, Pak Bu sekalian. Kita tidak bisa lolos ke atas kalau tidak melalui pintunya. Karena kalau kita tidak melalui pintu berarti kita ilegal, tidak legit, tidak legal. Ya. Harus melalui pintunya. Ya. Jadi begitulah sampai nihayah. Yang lagi coba kita lihat Mas sekalian. Yang masing-masing 10 bagian inti ini memiliki lagi 10 bagian-bagian lainnya. Jadi berapa totalnya? Sekalian 100 kan? Karena kan ada 10 nih inti, ini disebutkan intinya. Dan setiap inti ini, setiap bagian ini memiliki 10 bagian-bagiannya lagi. Jadi bidayah 10 bagiannya, abwab 10 bagiannya, muamalah 10 bagiannya, dan seterusnya. Sampai nihayah juga 10 bagiannya. Jadi totalnya ada 100. Tentu saja di sini tidak cukup untuk dibahas itu karena ini buku singkat dan kita adalah baru pemula semuanya, termasuk Al-Fakir ini juga masih belajar ya. Tentu jika kita ingin memahami maqam dan manzil yang terdapat dalam konsep-konsep irfan amali tersebut, ya minimal kata penulis buku ini kita harus mengkaji dan mempelajari kitab-kitab di antaranya ini yang membahas khusus tentang hal ini. Termasuk bukunya As-Sarraj Al-Luma'yah. Dan salah satu kitab yang membahas tema tersebut secara luas dan terperinci adalah Manazil As-Sa'irin. Kita sudah bahas sebelumnya ini, karya daripada Khaja Abdullah Ansari
Yang di atas ini syarahnya, jadi buku ini disyarah lagi. Jadi ini aslinya Manazil As-Sairin. Ya. Manazil kita sudah bicara sebelumnya, tingkatan-tingkatan, manzilah-manzilah. As-Sairin orang yang berjalan, sair. Dan ini adalah syarahnya. Jadi ini kitab syarah terhadap buku ini. Di dalam kaidah dalam dunia Islam itu Bapak sekalian menjadi lazim buku-buku yang sangat monumental, legendaris biasanya disyarah oleh ulama-ulama belakangan. Ya, kenapa? Karena sedemikian bagusnya buku itu disyarah, diperluas. Ya, diberikan keterangan-keterangan sehingga kemudian menjadi luas. Ya, kita tahu juga bahwa Nahjul Balaghah juga ada syarahnya, syarah Nahjul Balaghah. Ya, Ibnu Abil Hadid. Di Khaja Abdullah Ansari. Jadi ini aja mas yang kita lihat. Adapun pembahasan seperti pembahasan seperti wahdatul wujud, ya, wahdatul wujud, maqam ahadiyah, wahidiyah, ain at-tabita, tajalli asma, insan kamil, tema-tema bahasan tersebut dibahas dalam kitab-kitab Irfan Nazari. Jadi kita sudah bahas ini sebelumnya. Irfan Nazari itu adalah irfan teoretis. Ya. Sekarang ini pembahasan kita sekarang irfan amali Pak sekalian. Jadi kita sudah bahas sebelumnya irfan nazarinya. Ada buku sebelumnya juga. Penulisnya sama juga. Jadi kita sudah lewat irfan nazari, baru kemudian kita masuk irfan amali. Tapi semuanya hanya berbentuk dasar saja, dasar-dasarnya. Sekedar pengenalan saja bagi kita, jemaah sekalian, supaya kita tidak terlalu awam. Kalau kita terlalu langsung tinggi juga kita nanti kaget, shock. Jadi kita cukup yang dasar-dasar saja. Ya, jadi pembahasan seperti wahdatul wujud, ya, wahdatul wujud ini banyak dipengaruhi oleh pembahasan-pembahasan Ibnu Arabi, maqam ahadiyah dan wahidiyah. Ingat beda ahad dengan wahid. Bahkan ada satu lagi wahdaniyah kan begitu. Tapi ini disebutkan dua, ahadiyah dan wahidiyah. Kita disampaikan di dalam Al-Quran itu, ini kata wahdatul wujud kita sudah bahas mas sekalian ya. Di buku di buku Filsafat al-Hikmah, buku pertama kita bicara tentang wahdatul wujud. Yang sekarang ini kita bicara tentang wujud al-arsyah saja yang sore sekarang kita lakukan. Itu adalah kelanjutan lebih detail daripada wahdatul wujud. Nah, sedangkan ahadiyah kita lihat dalam Al-Quran itu, kalau ahadiyah dan wahidiyah itu ada perbedaan. Kalau wahidiyah itu selalu di depannya kata ilah. Ilahukum ilahun wahidun. Itu wahid. Ilahukum ilahun wahid. Sedangkan kalau ahad itu Allahu ahad. Jadi kalau menggunakan kata ilah, itu menggunakan kata wahid. Kalau menggunakan kata Allah biasanya ahadiyah, ahad. Seperti qul huwallahu ahad. Ya, Allahus samad. Kalau di sini tadi ilahukum ilahun wahidun. Jadi ini kita sudah lihat. Dan ini lebih tinggi daripada wahidiyah. Kemudian a'yan as-sabitah. A'yan ini bentuk jamak dari kata ain. Ain itu artinya entity, entitas. Ya. Sabita artinya masih terikat di sana, di induknya. Sabita itu masih berbentuk potensi. Jadi entitas yang bersifat potensi. Belum belum aktual. Jadi kita bicara tadi sore tentang potensial dan aktual, actual. Potensial dan aktual. Jadi kalau sabit itu belum aktual, masih potensial. Aina sabita. Kalau dalam bahasa filsafat disebut dengan masih berbentuk noetik. Kalau dalam filsafat Yunani berbentuk noetik, ilmunya Tuhan. Jadi masih bersifat alam masih bersifat ilmunya Tuhan. Ya. Masih level principal level. Ya. Kalau nanti turun ke bawah, namanya kharijiyah, ayan kharijiyah, itu sudah menjadi menjadi relatif level. Levelnya sudah relatif. Kalau ini adalah absolute level, tingkatan yang absolut. Ya. Absolute level mutlak. Di bawahnya nanti adalah relatif level. Ketika dia menjadi kharijiyah, kenapa? Karena dia masuk di alam relatif. Alam mungkinat namanya. Alam, makanya disebut, kalau ainus sabita ini masih berada di alam yang disebut dengan
masih berada di alam wujud. Ya. Dan kan kalau dia turun ke bawah, dia masuk di dalam mahya, maka disebut dengan kharijiyah. Jadi ada ayan sabitah, ada ayan kharijiyah. Jadi kita bicarakan ayat itu masih berlevelnya noetik, masih esoteriknya Tuhan. Ingat, ada esoteriknya Tuhan. Jadi masih bersifat esoterik kalau ayan sabitah. Kemudian selanjutnya tajalli asma. Tajalli asma. Yaitu Allah SWT bermanifestasi dalam bentuk asma. Tajalli itu kan bermanifestasi. Bertajalli, bermanifestasi dalam bentuk asma. Semua yang kita saksikan ini, fenomena-fenomena kan asma sebetulnya. Kita menyaksikan keindahan, kekuatan, kekuasaan, semuanya dirujuk kepada dia. Keindahan itu kembali kepada dia. Kekuatan kembali. Semua yang kita saksikan ini adalah asma. Dan insan kamil. Ya, jadi ini semua pembahasan seperti ini. Wahdatul wujud, maqam ahadiyah, wahidiyah, ainul thabitah, tajalli asma, insan kamil. Tema-tema bahasan tersebut dibahas dalam Irfan Nazari, dan kita sudah bahas tentang insan kamil juga. Masih ingat Bapak sekalian di pembahasan kita sebelumnya yang masih buku yang berwarna biru itu, ya. Yang berwarna biru, ujungnya pembahasan terakhirnya insan kamil. Itu kita sudah bahas semuanya nih. Kemudian sekarang yang ketujuh, ya, yaitu kasyf dan syuhud. Kasyf ini mukasyafah ya, kasyful. Ya. Dari kata kasyf lahir nanti buku terkenal Kasyful Mahjub. Ya. Kasyful Mahjub, tersingkapnya sesuatu yang terhijabi. Mahjub itu yang terhijabi, yang tertutup, yang terhijab. Kasyful Mahjub itu jadi judul buku. Jadi kasyf, kemudian ada syuhud. Ya, kasyf dan syuhud. Jadi tersingkap, lalu kemudian menyaksikan. Jadi tidak bisa masuk di sini kalau tidak melewati ini. Mukasyafah dulu, baru musyahadah. Ya. Dalam pembahasan ontologi, hakikat realitas dibagi atas asalah. Nah, kalau kita mau membahas sedikit tentang ini dalam pembahasan ontologi ini, juga sekalian, dalam pembahasan ontologi, ini ada buku yang menarik tentang ontologi ayana sabitah ini. Pembahasan singkat. Jadi ini kan ada tadi mana ini ayana sabitah. Ya. Jadi dalam pembahasan ontologi hakikat realitas dibagi atas asalah dan itibari. Asalah itu yang prinsip, itibari yang dipersepsi oleh kita. Ya. Jadi asalah yang prinsipil, mendasar, jadi lawannya itibari. Asalah dan itibari. Ya. Serta berasaskan prinsipalitas eksistensi. Asalatul wujud, ini prinsipalitas eksistensi adalah asalah al-wujud. Dari sini ya. Ini prinsipalitas ini asalah. Asalah ini adalah bahasa Arab. Jadi prinsipalitas eksistensi adalah asalah wujud. Yaitu eksistensi lah yang memiliki hakikat. Dialah yang mendasar. Dia adalah asalah. Dialah yang mendasar. Dialah yang prinsipil. Sementara esensi maya ini kita sudah bahas juga di buku hikmah kita yang pertama. Sementara esensi atau mahya merupakan perkara itibari. Itibari artinya apa ini? Yang kita bisa persepsi. Ya, yang bisa dipersepsi oleh manusia. Ya. Jadi ini bisa dipersepsi. Kalau asal al-wujud nanti tidak bisa dipersepsi, itu harus berdasarkan kasyf dan syuhud. Ya. Yang kita persepsi itu, yang kita abstraksi ke dalam pikiran kita itu adalah sifat itibari namanya. Jadi esensi atau mahya merupakan perkara itibari kepersepsian manusia. Berdasarkan ini pencapaian terhadap eksistensi atau realitas entitas-entitas merupakan pengetahuan syuhudi dan huduri. Syuhudi dan huduri mirip sama. Syuhudi itu penyaksian jiwa, kemudian huduri hadir. Kita biasa membahas ilmu itu terutama dua macam. Ada huduri dan ada husuli. Kalau husuli itu lebih kepada ini itibari. Ya. Jadi syuhudi mirip dengan huduri. Syuhudi berdasarkan ini, boleh dikatakan syuhudi ini adalah pembahasan irfan, sedangkan huduri ini adalah pembahasan filsafat. Ya, huduri. Terutama epistemologi. Epistemologi kita bicara husuli dan huduri. Jadi ini adalah
kita katakan saja ini adalah epistemologi irfan, sedangkan ini adalah epistemologi filsafat. Ya. Jadi syuhudi dan huduri. Sedangkan pencapaian terhadap mahiyah-mahiyah dan konsepsi-konsepsi entitas merupakan pengetahuan husuli yang dilawannya. Jadi ada yang sifatnya huduri dan ada yang sifatnya husuli ini. Jadi kalau huduri itu adalah hadir begitu saja karena kesucian jiwa tadi, karena ini. Sedangkan husuli hasil yang kita persepsi, maka kerjanya harus bersifat itibari. Jadi husuli. Kalau huduri lepas daripada kesalahan. Sedangkan kalau husuli bisa salah. Dia relatif. Artinya ini juga termasuk jalan untuk mendapatkan pengetahuan. Ini juga jalan mendapatkan pengetahuan. Tetapi jalan huduri lebih akurat, lebih presisi daripada husuli. Seperti itu. Kenapa? Karena husuli kan menggunakan perantara. Perantara itu kan harus ada alat yang menghubungkannya, sehingga kemudian kesalahan bisa terjadi pada sumber, bisa terjadi pada penerima, subjek yang berpengetahuan, yang menerima pengetahuan, bisa juga terjadi pada alat yang digunakan, metodologinya dan sebagainya. Jadi dengan demikian ini punya peluang untuk banyak terjadi kesalahan husuli. Nah, jemaah sekalian, ada artikel yang cukup menarik tentang ontologi ini. Ontologi apa? Ontologi ayan as-sabitah. Dari sini saya tadi bukakan ya. Nah, ini dia yang terakhir nih. Ini judulnya adalah Ontologi Al-A'yan Ats-Tsabitah. Ini adalah disampaikan oleh Profesor Dr. Nasruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Jadi Imam Besar Masjid Istiqlal. Ya, yang kemarin menerima Presiden Iran di Masjid Istiqlal. Ini ditulis tahun 2020 yang lalu, sudah 3 tahun ya. Ditulis Ontologi Ayan Ats-Tsabitah ya. Di belakangan ini Pak Nasruddin Umar ini adalah intensif sekarang mempelajari dan membicarakan masalah-masalah irfan ya. Termasuk di sini. Ya ini sebetulnya bersambung ini pembahasannya ini nomor 23. Jadi sampai pada ontologi ayan ats-tsabitah. Ya, ini bagus sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu mau mau ini buka aja di sini di Google ada. Lumayan bagus ya ini pembahasannya ini ya. Nah, jadi jemaah sekalian kita kembalikan dulu ke sini. Nah, ini balik lagi. Ya. Nah, jadi ini kok kembali ke sini ya. Tadinya ya. Nah, jadi kita sampai dari sini husuli. Jadi kita sampaikan syuhudi ini adalah terminologi dipakai dalam irfan. Hudur ini terminologi yang dipakai dalam filsafat Islam atau teosofi. Ya. Nah, jemaah sekalian ini kasyf kita katakan tadi adalah tersingkap. Ya, ini adalah kasyf dan syuhud, mukasyafa dan musyahadah. Nah, kendati pun ilmu husuli dan ilmu huduri, walaupun ilmu husuli dan ilmu huduri, kita kasih dulu tanda. Ilmu husuli ya, dan ilmu huduri. Jadi kendati pun ilmu husuli dan ilmu huduri, kedua-duanya merupakan cahaya. Ya, cahaya. Karena dua-duanya ilmu namanya ilmu kan cahaya. Namun yang satunya kedudukannya lemah, yaitu yang husuli. Maksudnya lemah ini husuli yang lemah. Dan yang lainnya kedudukannya kuat, yaitu huduri. Ya. Jadi kedudukannya lemah, ini kita kasih warna kuning. Ini kedudukannya lemah. Jadi ini adalah kedudukannya lemah. Ya. Sedangkan ini yang merah ini huduri, kedudukannya kuat. Kedudukannya kuat. Ya. Jadi asli pengetahuan irfan adalah kasyf dan syuhud. Jadi aslinya pengetahuan itu adalah kasyf dan syuhud. Ya, inilah dia, kasyf dan syuhud. Terhadap realitas eksistensi. Jadi bukan pengetahuan konsepsi. Bukan pengetahuan sorry.
Jadi kita ulangi lagi. Jadi hasil pengetahuan irfan adalah kasyaf dan syuhud terhadap realitas eksistensi. Bukan bentuk pengetahuan konsepsi, ingat, bukan bentuk pengetahuan konsepsi ya dan esensi dari entitas. Jadi ulangi lagi, asli pengetahuan irfan adalah kasyf dan syuhud terhadap realitas. Jadi pendekatannya adalah hati, jiwa. Bukan pengetahuan konsepsi. Kalau pengetahuan konsepsi kan berarti butuh logika, butuh filsafat, itu bahannya. Kalau di sini enggak. Kenapa? Karena irfan itu sudah melampaui, beyond. Kan kita sudah sampaikan ini adalah penalaran paling tinggi. Kan penalaran ada 4 tingkatannya. Penalaran pertama adalah nalar bayani. Nalar yang kedua adalah nalar jadali. Nalar yang ketiga nalar nalar burhani. Yang keempat adalah nalar irfani. Masih ingat dulu juga sekalian. Ya. Jadi kita dulu mengatakan bahwa ya tingkatan nalar kita itu ada 4 dan itu yang paling tinggi irfani. Jadi kalau kita mengatakan pengetahuan irfani itu adalah kasyaf dan syuhud, dan bukan bentuk pengetahuan konsepsi, bukan berarti kita menentang pengetahuan konsepsi. Bukan, kita bukan menentang pengetahuan husuli. Bukan, tetapi pembahasan irfan sudah melampaui itu semuanya. Jadi pembahasan irfan itu sudah melampaui semuanya ya. Jadi ingat tingkatan penalaran, tingkat penalaran. Tingkatan penalaran. Yang pertama adalah nalar bayani namanya. Yang kedua namanya nalar. Ya, ini nalar ya. Ini penalaran. Nalar jadali. Yang ketiga nalar burhani. Nalar burhani. Jadi Pak Burhan ini penalarannya sudah di level ketiga. Ini terpental lagi Pak sekalian, mohon maaf, ini selalu terpental ya. Terpental bukan dari internet, ini pasti dari ini karena cuma keluar dari screenshot aja. Nah, mas sekalian, keluar dari screen. Jadi nalar bayani, nalar jadali, nalar burhan, dan keempat, ini dia keempat. Ya. Adalah nalar irfani. Nah, ini dia mas sekalian. Ya. Jadi boleh kita katakan kira-kira gini supaya gampang. Ya. Kalau nalar bayani itu sekedar mengenal sesuatu, menghafal sesuatu. Seperti, mohon maaf. Seperti kalau kita mengajar anak-anak, itu kan kita katakan A, B, C, D. B tambah A menjadi ba, B tambah bu menjadi babu, kamu gitu. B tambah U, bu, D tambah I, di, budi, kamu gitu. Jadi itu bayani, menghafal juga itu bayani, mengenal lah. Mengenal sesuatu sehingga kita memiliki perbendaharaan, itu adalah bayani. Kita belajar bahasa itu bayani semuanya. Nah, kemudian Jadali sudah mulai belajar tentang penalaran, tentang analisis di sini. Ya, di sini adalah belajarnya matematika, logika terutama di sini, logik. Makanya berlogika itu kan jadal, ya, berargumentasi. Berargumentasi menggunakan argumen-argumen logis itu jadali. Mengajukan proposisi, premis major, premis minor, itu adalah nanti konklusi jadali. Kemudian burhan ini filosofis, ya, burhan. Sudah argumennya sudah argumen filsafat, sudah mampu memberikan semacam penjelasan, mendeskripsikan sesuatu dan mendefinisikan sesuatu, itu burhani. Ya. Nah, kemudian terakhir irfani, nah ini tadi pembahasannya. Jadi inilah 4 tingkatan penalaran kita. Ya. Mayoritas kita manusia itu berada di level pertama saja, bayani. Kita tahu nama-nama uang, mata uang, nama-nama baju, itu bayani semuanya juga sekalian. Ya. Jadi kita semuanya mayoritas di sini nih, ya, bayani. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini tadi.
Ya, jadi asli pengetahuan irfan adalah kasyf dan syuhud. Menjadi mukasyaf dan musyahadah terhadap realitas eksistensi, bukan bentuk pengetahuan konsepsi. Jadi ingat. Jadi ini adalah dilawangkan di sini jemaah sekalian ya. Ini adalah kasyf dan syuhud ya, dan bukan pengetahuan konsepsi dan esensi ya. Jadi pengetahuan irfan itu adalah bekerja pada wilayah kasyf dan syuhud, bukan pada pengetahuan konsepsi dan esensi. Kalau di sini filsafat ini Bapak sekalian tadi. Ini burhani. Kalau di sini adalah irfani. Jadi kalau di sini burhani nih. Kalau konsepsi mengkonsepsi sesuatu, esensinya, bahkan mendefinisikan sesuatu itu adalah kerjanya nalar burhani. Ya, nalar burhani. Jadi boleh dikatakan nalar burhani itu adalah pengantar untuk masuk kepada nalar irfani. Ya. Para filosof itu kebanyakan sampai di sini saja. Sedangkan para teolog banyak sampai di sini, teosof terutama. Ya, sampai di sini. Maka teosof yang benar seperti Mullah Sadra, Ibnu Arabi pasti tahu tentang filsafat. Kita tahu misalnya Ibnu Arabi itu mengungkapkan pengalaman-pengalaman gnostiknya, pengalaman mistisnya dengan pendekatan filsafat. Itu kelebihannya Ibnu Arabi. Hal yang sama terjadi pada Mullah Sadra. Hal yang sama terjadi pada Syuhrawardi misalnya, seperti itu. Ya. Dalam artian jarak antara alim dan maklum, jadi jarak bainal alim wal maklum sudah sangat dekat. Dalam arifat irfani sangatlah dekat. Bahkan sama sekali terangkat, sudah tidak ada lagi. Jadi sudah terjadi penyatuan, namanya al-ittihadu bainal alim wal maklum. Jadi pada tingkat nalar irfan ini sudah terjadi kesatuan, al-ittihad bainal alim wal maklum, antara alim dan antara mengetahui dan diketahui. Ya. Jadi sudah sangat dekat, bahkan sudah terangkat. Maksudnya tidak ada lagi jarak, bahkan sama sekali terangkat. Jadi inilah yang kita inginkan di dalam ya ini. Jarak antara alim dan maklum dalam ma'rifat irfani sangatlah dekat dan bahkan sama sekali sudah terangkat. Jadi inilah inilah yang kita ingin pelajari daripada irfan. Makanya sekarang kalau irfan ini betul-betul wilayah daerah kerjanya pada jiwa yang disucikan. Dalam konteks irfan inilah Allah mengatakan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Atau di dalam surat lain, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ya. Lalu kemudian lawannya bal tu'sirunal hayata dunia. Jadi sayangnya banyak orang yang hanya berhenti di dunia saja. Hataral hayat dunia pada wilayah dunia saja. Jejak-jejak duniawi saja yang ada dalam pikirannya. Harusnya kan yang ada dalam pikiran kita adalah jejak-jejak ilahi, bukan jejak-jejak duniawi. Asal hayat tadi itu jejak-jejak kehidupan dunia. Ya. Jadi inilah terutama tujuan kita jemaah sekalian belajar irfan, agar kita demi sedikit jemaah sekalian ingat tadi tanda kalau kita sudah mulai masuk ke sana seperti yang kita pelajari di sini tadi ya. Ingat, mulai dari sini dulu Bapak sekalian. Sudahkah kita merasakan ketiga hal ini? Ya. Kalau kita sudah merasakan ketiga hal ini, berarti kita sudah mulai pada tataran pada konteks irfan, yaitu apakah kita sudah punya tujuan dalam hidup ini. Kalau tujuannya untuk sekedar kaya saja, ya nggak perlu belajar irfan. Kenapa? Karena orang tidak beragama pun punya tujuan untuk kaya misalnya. Seperti itu. Jadi harus maksudnya tadi adalah zahibun ila rabbih. Ya. Kemudian yang kedua adalah mengasingkan diri, selalu berkhalwat. Kata berkhalwat di sini tidak berarti harus pergi ke gunung. Tapi ketika kita di tengah-tengah orang banyak pun bisa kita berkhalwat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah berusaha mencapai derajat musyahadah. Ya. Karena kalau sudah sampai di sini, kita sudah pasif. Tuhan yang bekerja, ditarik, hamba telah ditarik pada realitas tauhid di jalan fana. Jadi inilah yang terjadi pada Nabi Muhammad kita sehingga dikatakan subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi bukan Nabi yang berjalan, tapi diperjalankan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan
Jadi dia Allah memperjalankan hambanya yang subhan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahanlah kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit demi sedikit mengamalkan ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang kita pelajari sekarang ini irfan amali, harus diamalkan. Kalau sebelumnya namanya irfan nazari, sekarang kita masuk pada amali. Jadi pertemuan kita hari ini sampai di sini 19 ya, Agustus 23. Yang mau bertanya silakan. Ya. Ustaz, penalarannya apa maknanya, Ustaz? Enggak kedengaran ya, kurang keras. Enggak dengar, Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu yang lain ada dengar suaranya ayah Anda? Iya dengar tapi kurang jelas. Iya, mungkin Kurang agak jelas, dekat. Pak. Kurang jelas juga. Perkataan nalar. Oh, maksud nalar. Ayanda tanya nalar itu apa maksudnya, Ustaz? Oke. Ya. Nalar itu pemikiran. Kalau bahasa kita di Indonesia namanya talar, penalaran. Ya, nalar. Ya. Jadi, kalau kita di Indonesia itu, ini ada di sini kamus nih, ya, kamus bahasa Indonesia. Mudah-mudahan di sini ya. Nih, kita lihat di sini aja nih. Ya. Nah, ini artinya nalar ya. Nalar artinya ini dia. Jadi nalar merupakan salah satu perangkat manusia yang digunakan dalam pencarian kebenaran. Nalar, penalaran. Jadi dari situ muncul kata ini dia, nalar. Nah, ini nalar bahasa Indonesia ini kok pindah ke bahasa Jerman, kita ganti dulu bahasa Inggris. Ya kalau di reason ini ya Anda, kalau versi bahasa Inggris. Ya. Ini nalar Indonesia, ini Inggris reason. Ya. Nalar. Jadi seperti itu. Kalau versi bahasa Indonesia ini adalah kamus Indonesia nih. Kamus bahasa Indonesia ya di sini ini. Nalar adalah pertimbangan tentang baik buruk dan sebagainya, akal budi. Setiap keputusan harus didasarkan nalar yang sehat ya. Aktivitas yang memungkinkan seorang berpikir logis, jangkauan pikir, kekuatan pikir ya seperti itu. Bernalar artinya mempunyai nalar, menggunakan nalar, berpikir logis ya seperti itu. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum, Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, dalam tata tertib 3 makam-makam tadi, serta topik manzil tadi, kita boleh berkecelaru tanpa ada satu susunan sekuen secara zahir maupun secara batin, dan boleh pergi di antara A sampai Z ke tengah dan boleh jatuh ke bawah, boleh naik kembali ke atas sesuai dengan 7 level yang kita bincang siang tadi. Ustaz, beri pencerahan atau kurang, Ustaz? Baik, terima kasih banyak. Jadi cuma sekian serbagai ini harus equal ini. Jadi harus mulai dari sini dulu, baru ini, baru ke sini. Tapi seandainya kita di atas, kalau kita lalai bisa jatuh ke bawah lagi. Itulah bedanya kita dengan para nabi. Kalau para nabi dan rasul kan menjadi namanya maksum, maksum terjaga. Karena kita tidak maksum, kalau kita agak sedikit kurang waspada, itu bisa kita jatuh ke bawah. Seperti tadi yang 7 level itu, 7 level itu, kita di atas bisa ke bawah, Pak Nur. Jadi kita bisa jatuh lagi ke bawah. Mana contohnya? Contohnya iblis. Kan iblis ini kan bahkan sudah sampai di top level sebetulnya. Jadi iblis itu sudah sampai di top level, mana buktinya bisa berbicara dengan Allah, Tuhan. Berbicara langsung dengan Allah, berkomunikasi, berdiskusi dengan Allah. Tetapi karena tidak sujud ketika disuruh sujud, kemudian levelnya turun sampai kepada yang paling di bawah, yang paling bottom. Ya, jadi aslinya iblis itu di atas. Lalu kemudian Allah mengatakan ihbitu minha, turunlah daripadanya. Ya, jadi Allah mengatakan turunlah daripadanya. Di tempat lain dikatakan fakhruj minha, keluarlah daripadanya. Nah, jadi bisa kita saja keluar dari sana. Jadi kita bisa
sudah levelnya tinggi, terus kemudian turun ke bawah. Ya, makanya dianjurkan agar kita jangan sampai lalai. Jangan sampai kita lalai. Salah satu ada beberapa ayat dalam Al-Quran mengingatkan kita supaya kita jangan sampai lalai. Kita bisa misalnya lihat di dalam surat surat Al-Kahfi ya. Kita lihat di sini. Surat yang ke-18 ya. Ayatnya 28 ya. Nah, ini dia surat Al-Kahfi. Surat 18 ayat 8. Wasbir nafsaka ma'alladzina, sabarkanlah, ya sabarkanlah, bersabarlah. Kalau saya artikan di sini sabarkanlah, karena nafsaka, sabarkanlah dirimu, nafsmu. Ya. Jadi bukan bersabarlah, tapi sabarnya kan kata kerja perintah. Isbir, sabarkanlah, sabarlah. Apa yang disabarkan? Nafsaka. Jadi ini nafs di sini adalah objek maf'ul bih. Jadi sabarkanlah nafsmu. Ya, sabarkanlah nafsu ma'alladzina, bersama dengan orang yang. Sabarkanlah nafsmu bersama dengan orang-orang yang yada'una. Yada'una itu menyeru, ya. Memanggil, berseru rabbahum, kepada Tuhannya. Apanya itu? Hatinya. Jadi jiwanya itu selalu bersama dengan Tuhan Allah. Ini yang disebut tadi dengan selalu berkhalwat dengan Tuhan, beramai-ramai. Kalau dia sendiri, tapi beramai-ramai dengan Tuhan. Kenapa? Yada'una rabbahum. Mereka yada'una rabbahum. Jadi ini artinya beramai-ramai dengan Tuhan dengan kata-kata da'a yada'una rabbahum. Jadi yada'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Waktu pagi dan petang. Artinya setiap saat. Ya. Kenapa disebut pagi dan petang? Karena dua ini adalah transisi waktu. Ya. Transisi waktu. Yuriduna, semata-mata menginginkan wajahu. Yuriduna wajahu. Ingat tadi, liwajahillah. Surat Al-Insan tadi. Innama nut'imukum liwajahillah. Jadi yuriduna wajahu. Wala, dan baru kemudian kembali. Wala ta'du, dan janganlah memalingkan. Wala ta'du, janganlah kau membuat matamu terpalingkan. Ainaka, jadi matamu ainaka, kedua matamu, anhum, dari mereka. Jadi artinya jangan sampai kita ini terpalingkan mata hati kita dari mereka. Siapa mereka? Alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhahu. Jangan sampai mata kita berpaling, jangan sampai mata kita berbalik daripada mereka, meninggalkan mereka. Jadi jangan sampai mata kalian meninggalkan mereka. Turidu zinatal hayatid, hanya karena menginginkan kehidupan dunia. Turidu zinatal hayatid dunia, hanya karena menginginkan perhiasan dunia. Turidu zinatal hayatid dunia, hanya karena menginginkan zinatal hayatid dunia. Nah, jadi kita lihat sudah tidak mungkin terpukau dengan ini. Nah, kemudian wala tuti' man aghfalna qalba, dan jangan mengikuti orang-orang yang aghfalna, yang kami lalaikan kalbunya, hatinya. Nah, kan ada larangan mengikuti, kan berarti mafhum mukhalafahnya ada yang mengikuti. Jadi ada yang mengikuti hawa nafsunya, ada yang mengikuti orang yang lalai hatinya. Ya. Nah, orang seperti iblis tadi adalah justru mengikuti egonya, sehingga kemudian dia sudah mencapai top level, turun lagi kepada level yang paling rendah, asfala safilin. Ya, summaradnahu asfala safilin. Itulah sebabnya orang-orang yang mengikuti jalan ini juga nanti di akhirat disebut dengan fidarkil asfali minan nar. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu, dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Wattaba'a hawa, mereka itu adalah lalai hatinya dari mengingat kami karena mereka mengikuti ittiba kepada hawa nafsunya. Wattaba'a hawahu, ittiba kepada hawa nafsunya. Sehingga apa yang terjadi? Wakan amru, orang seperti ini urusan rohaninya semuanya menjadi berantakan. Furuta kita artikan berantakan, kacau semuanya.
Jadi perjalanan kita sair dan suluk kita bisa berantakan semuanya apabila kita tidak mengamalkan surat Al-Kahfi ini, surat 18 ayat 28 ini. Seperti itu jelas sekali. Jadi inilah makanya jawaban terapan tadi bisa kita keluar dari sana. Maka bagaimana caranya tadi kita amalkan yang 3 tadi? Ya, ini. Yang mana tadi? Mana tadi yang kita lihat lagi itu kita selalu harus bersabar ini dia. Ya. Kita amalkan yang ini tadi nih yang di atas sebelumnya nih ya. 1, menjaga kesucian hukum-hukum syariat. Ya. Kemudian menebarkan kasih sayang kepada sesama. Bersikap dermawan, pemberi nasihat. Ya, nasihat yang baik tentunya dengan penuh kasih sayang tadinya sini kan nasihatnya penuh kasih sayang. Kemudian tidak membiarkan bebannya di pundak orang lain. Menjauhi duduk-duduk bersama dengan orang yang buat waktu berlalu dengan percuma. Menjauhi setiap sebab buruk yang membuat hati terpengaruh dengannya. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya kita jangan jatuh ke dalam pelukan iblis. Ada lagi berikutnya? Afwan Ustaz, Ya, silakan. bermaksud bahawa dalam surah Nisa ayat 100 tadi, wa may yakhruju min baitihi, dicantumkan dengan muhajiran. Tak cukup dengan kita kharaja tadi, tapi kita juga harus bersifat bersungguh-sungguh muhajirah tadi demi untuk sampai pada Allah. Kalau kita berangan-angan, we will never get there. Maka ini yang Allah janjikan, kalau kita mati pun, derajat mana pun pada 7 level tadi, maka Allah sempurnakan kita sesuai dengan innamal a'malu binniyat tadi. Beri pencerahan tentang benteng Ya, betul sekali. batinnya. Jadi seperti kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Atau pembahasan irfan tadi semuanya kembali kepada nihaya kita. Apa tujuannya? Nah, dari situ nanti kemudian kalau sudah jelas tujuannya ini bagus sekali. Yaitu apabila kita belum mencapai puncak, belum sampai ke top level. Ya, belum sampai kepada puncak. Katakanlah misalnya kita masih berada di nafs amarah, tapi kita bersungguh-sungguh mujahadah, riyadah dan mujahadah untuk naik ke level berikutnya, next level, yaitu level lawamah. Tetapi kita sudah tahu bahwa ini perjalanannya sampai ke level ke-7, yaitu tadi ilallahi wa rasulih. Jadi kita dalam rangka muhajiran ilallahi wa rasulih, maka kalau kemudian seandainya kita mati, meninggal sebelum itu, maka jangan khawatir kata ayat ini. Faqad waqa ajruhu ala Allah. Allah memberikan kepada kita imbalannya dalam bentuk apa? Menganggap sampai ke atas. Ya, menganggap sampai ke atas. Jadi jemaah sekalian tidak perlu kita berkecil hati bahwa kita ini baru mulai dari awal. Tidak penting kita mulai dari awal. Yang penting adalah prosesnya. Yang penting adalah niatnya, prosesnya, dan usahanya yang sungguh-sungguh. Ingat pembahasan kita sebelumnya, mujahadah, riyadah, dan mujahadah. Kita tentukan dulu musyaratahnya, baru kemudian muraqabahnya, baru muhasabahnya. Kita bikin feedback lagi, lihat lagi apakah kita sudah membuat musyaratah yang benar, muraqabah dan muhasabah. Nah, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Kita tempuh perjalanan itu, kalau kita belum sampai di puncak, bahkan masih di bawah, tetapi nawaitu kita, niat kita, objektif kita adalah sampai kepada muhajiran ilallahi wa rasulihi. Maka Allah SWT faqad waqa'a ajruhu ala Allah. Maka Allah lah yang akan membuat kita sampai ke sana. Luar biasa. Allah yang membuat kita sampai ke sana. Dengan memberikan imbalan kita sampai ujung, sampai akhir, sampai top level, padahal kita belum sampai ke sana. Jadi yang penting sekarang adalah kemana? Fa'ina tazhabun tadi. Kita tentukan ilallah wa rasulihi. Seperti itu. Insya Allah kali ini kita lakukan, kita jangan berkecil hati. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan, Pak Ustadz, saya kan baru belajar, saya kan baru mulai tidak melihat itu. Yang Allah lihat adalah prosesnya. Yang Allah lihat adalah ikhtiarnya, usahanya. Maka di dalam Al-Quran itu berkali-kali dikatakan walladzina jahadu, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ataukah jihadun fi sabilillah. Jadi berkali-kali Allah mengatakan seperti itu. Kita bisa lihat di dalam surat At-Taubah misalnya ya.
Surat At-Taubah kita lihat misalnya di ayat 21 ya, ini ayat kita mulai daripada ayat 19 ya. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indal. Jadi kata-kata di sini adalah wa jahada fi sabilillah. Ya. Baru kemudian di sini Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang beriman, wa hajaru, dia. Alladzina amanu, orang yang beriman, wa hajar. Jadi kita artikan beriman di sini telah menentukan tujuannya, niatnya. Karena beriman artinya menjadikan hatinya tertuju kepada yang satu, tauhid. Wa hajaru, baru kemudian berhijrah. Wa jahadu, dan bersungguh-sungguh. Jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan zohirnya dan batinnya, amwalnya dan dirinya. Maka apa kata Allah? A'zamu darajatan indallah. Mereka mendapatkan derajat apa? A'zam, bukan lagi tinggi tapi azam, paling besar. Kan berarti top level, ya. Azam itu kan adalah yang paling tinggi, ya. Azam yang paling besar, yang paling azim. Dalam Al-Qur'an kan kita temukan saja azim. Kalau di sini a'zam. Ini adalah isim tafdil, a'zamu darajatan indallah. Dia mendapatkan derajat yang paling tinggi, yang paling agung, indallah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung atau orang yang menang. Ya, seperti itu. Nah, jadi dalam Al-Qur'an berkali-kali sampaikan seperti itu. Ada lagi Pak Ustaz? Kalau tidak ada, Assalamualaikum Ustaz. Ada, silakan. Sedikit aja Ustaz. Ini kan masih kita konteksnya masih belajar makam dan ahwal ya Ustaz ya. Iya, betul. Iya. Nah, antara makam dan ahwal ini itu linear ya Ustaz ya. Itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Jadi jawabannya iya, searah. Cuma bedanya pembahasan kita sebelumnya, kalau ahwal itu adalah tanpa persiapan, artinya belum ada upaya sungguh-sungguh untuk menempuh perjalanan safar rohani, sair rasulullah. Ya kan biasa tuh tiba-tiba kita merasa terenyuh, rindu kepada Tuhan. Itu namanya ahwal. Tiba-tiba kita kok menangis sendiri kalau sendiri. Ya, merasakan begitu dekatnya Tuhan kepada kita. Itu ahwal namanya. Nah, tapi kalau sudah maqam, itu dipersiapkan. Ibaratnya kita sudah berjalan dan kita sudah tentukan next station ini, berikutnya lagi ini. Jadi kan maqam itu kan semacam station-station. Nah, jadi dengan demikian, maka ini adalah ketika kondisi jiwa kita belum menempuh sair wasuluk secara sistematik, tapi kemudian sering kita merasakan semacam kerinduan yang sangat mendalam, ya kita tiba-tiba seakan-akan berasa begitu dekatnya dengan Tuhan, ya sampai kita terharu atau tiba-tiba merasa sangat bahagia sekali. Nah, maka itu namanya ahwal. Ya, sedangkan kalau memang sudah dipersiapkan dari awal, kita bikin dari awal musyaratannya, maka itu namanya maqam. Tapi arahnya sama-sama ke puncak, ke top level tadi, istilahnya Pak Nur tadi. Kalau tidak lain Pak Ustaz, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat, terutama bagi Al-Fakir sendiri, yaitu supaya semakin jiwa-jiwa kita ini semakin akan menyatu dengan jiwa ilahi yang tunggal. Sehingga kita bisa sampai pada tingkat wusul, liqa, dan fana dalam kebaqaannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.